dengan menggunakan kaki dari arah ke samping samsa dan samping atas. Kalau tangan samsa, kapan kita harus maju, kapan harus, saya yakin teman-teman pada ketika samsa jatuh dan sebagainya. Dan sering juga katakan bahwa channel YouTube ini ulang kembali dengan gerakan matar satuan sehingga enak melakukan gerakan. Kembali lagi sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan di usia lanjut di masa bujang memegang peran sangat-sangat penting untuk menjadi putaran tenaganya beda. Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kembali saya berbagi pengalaman melakukan pelatihan atau berolahraga dengan menggunakan media samsa di usia-usia lanjut. Nah teman-teman kerabat semua, banyak saya berbagi pengalaman di channel yang sangat sederhana ini menggunakan media samsa sebagai partner olahraga di usia-usia lanjut. Beberapa kali saya katakan saya Januari ini sudah mencapai 60 tahun, namun dalam keadaan seperti usia yang sudah melewati setengah abad ini, saya tetap menggunakan media samsa sebagai partner ya, karena memang hobi dari saat bujang. Nah kali ini saya akan melakukan kembali karena kurang lebih hampir 2 bulan saya tidak berbagi atau tidak menggunakan olahraga samsa sebagai partnernya karena sesuatu hal saja. Dan beberapa gerakan yang terlewatkan tadi itu merupakan hanya senam-senam biasa saja untuk memanaskan, paling tidak mengelastisitaskan antara otot satu dengan otot yang lainnya sebelum kita berada di depan samsa untuk melakukan baik itu dengan tendangan dan juga melakukan dengan kaki. Gerakan senam tersebut adalah gerakan senam biasa ya, kita lakukan sebentar saja karena pola menggunakan media samsa di saat usia-usia lanjut itu tidak mesti harus sama dengan ketika kita berada di usia-usia masih dini, atau pengertiannya adalah di saat-saat bujang, tenaga masih besar, body ataupun otot kita masih sangatlah bisa diandalkan. Namun di usia lanjut, karena banyak teman-teman saya ajak sharing, ada suasana malas, ada suasana sudah merasa tua dan sebagainya. Dan sering saya juga katakan ketika kita menyatakan diri sudah tua dan sebagainya, sehingga hobi yang sebelumnya menggunakan samsa sebagai partner olahraga di saat usia-usia bujang itu akan berkurang. Nah sekarang gimana caranya atau metodenya, teknik penggunaan media samsa? Yang jelas kalau kita melakukan gerakan samsa di saat muda dan tua pasti beda. Di saat kita masih dalam posisi menjadi atlet dan sebagainya, menghadapi pertandingan ataupun krisis sentralisasi sebelum melakukan pertandingan, pelatih-pelatih biasanya memberikan medianya samsa ketika berbicara tentang bela diri, baik itu silat, mungkin olahraga yang lainnya juga. Nah sekarang di usia yang sudah renta, biar tidak hobi tersebut akan menjadi tidur atau kita lupakan, kita bisa lakukan pola-pola gerakan yang seperti yang saya lakukan ini dengan bergerak secara kecil-kecilan dengan santai. Jadi samsa yang ada di depan ini kita tidak anggap dia adalah musuh, dia adalah sebagai partner ataupun sebagai teman. Lakukan gerakan yang dari awal saya lakukan sampai di detik 3 menit ini merupakan gerak-gerakan biasa saja yang tujuannya hanya sekedar melakukan, boleh dikatakan sekedar melakukan gerakan agar memanaskan suhu tubuh saja. Nah dengan teknik seperti ini, kalau teman-teman perhatikan memukul samsa, mendekatkan diri ke daerah badan samsa, itu semua merupakan gerakan senam. Senam kaki kita dapat maju mundur, kiri kanan, termasuk juga gerakan lengan, bahu, dan lain sebagainya. Karena berolahraga orientasi kebanyakan orang itu mesti dengan menggunakan tenaga besar dan juga melakukan pola pelatihan dengan cukup lama, apakah 1 jam, 2 jam, dan sebagainya. Tetapi berkali-kali saya katakan, menurut hemat atau pengalaman saya, berolahraga di usia lanjut dengan waktu 10 menit, 15 menit, terkadang juga saya katakan 3 menit, 5 menit sudah cukup untuk memanaskan suhu tubuh agar tetap stabil melakukan aktivitas kesehariannya. Nah kembali ke poin ke media samsa, lakukanlah pukul secara kecil-kecilan dahulu, baik itu dengan tangan kanan, tangan kiri, termasuk juga gerakan kaki di bawah pinggang, pinggul. Nah, gerakan yang saya putar sekali diduplikasikan atau saya gerakannya seulang, saya edit sedikit video yang telah saya lakukan pagi hari ini. Saya ambil dari bangun pagi, saya bergerak sebentar saja, setelah itu menyapu halaman, selanjutnya
melakukan aktivitas ya kurang lebih 10 menit dengan menggunakan Mada Samsa sebagai partner. Nah, sekarang dari poin narasi yang saya bawakan kali ini menggunakan Mada Samsa di usia-usia lanjut, kita dapat menggunakan samsa tersebut sebagai partner dengan melakukan gerakan secara perlahan lebih dahulu, walaupun tidak menggunakan tenaga yang terlalu besar ataupun dengan terlalu kencang seperti itulah. Nah, gerakan sekarang melakukan tendangan dengan menggunakan kaki dari arah ke samping samsa atau badan samsa. Ini merupakan satu gerakan yang mungkin juga saja suka di saat masing-masing bujang, di saat menjadi atlet, di saat senang menggunakan tenaga besar waktu bujang. Nah, kali di usia lanjut pun ini saya coba kembali replis, kembali lakukan gerakan secara kecil-kecilan dengan metode bahwasanya di depan samsa tersebut tidak boleh emosi, tidak. Nah, kalaupun terasa pernapasan atau napas tenaga kita sudah agak berkurang, ya sebaiknya kita lakukan berhenti sebentar, apakah itu jalan-jalan, apakah dengan cara apalah untuk melakukan pernapasan lebih normal. Selanjutnya baru kembali dilakukan gerakan ini dalam keadaan saat tadi sedikit bernapas. Memang dengan 5 menit setelah berlalu dari awal mendatangi samsa dan melakukan gerakan senam tersebut, ya cukup lumayan juga napas kita harus atur. Nah, sekarang untuk sharing berbagi pengalaman kali ini, penggunaan lentingan lutut ini adalah sangat penting dan perlu sekali diperhatikan saat kita berada di tempat samsa, apalagi menggunakan gerakan dari arah samping. Sebab lentingan lutut tentu dibantu oleh gerakan pinggang, pinggul, jangkar di bawah akan memegang peran yang sangat berguna. Dia menjadikan topangan atau menjadi kombinasi satu otot-otot, baik itu dari betis, pinggang, pinggul, lengan dan sebagainya. Beberapa kali yang saya lakukan juga share di channel yang sangat sederhana pada YouTube ini, melakukan gerakan senam simpel. Nah, sekarang ini saya putar lambat videonya agar lebih jelas. Sangat asik ketika kita sudah dapat metodenya dan berada di depan samsa, melakukan gerakan seperti ini akan menjadi suatu hobi atau kegemaran, karena celah ataupun teknik ketika ke lapangan samsa, kapan kita harus maju, kapan harus mundur dan sebagainya, itu secara pakem kita sudah pegang, akan menjadi suatu kebiasaan atau hobi yang cukup melekat pada diri kita. Saya yakin teman-teman setiap orang mempunyai talent tersendiri, baik itu di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang ilmu yang lainnya. Ketika hal tersebut sudah kita jiwai pada diri kita, secara otomatis saat akan melakukan peragaan dia mengalir begitu saja. Nah, sekarang untuk gerakan memutar ke belakang, teman-teman pemula ataupun yang telah lama mengasuh dengan menggunakan Mada Samsa sebagai partnernya, yang perlu diperhatikan di saat memutar tersebut adalah jangkar posisi tapak kaki kanan dan kiri. Dia akan menjadi satu kesatuan gerak yang harus juga ada aturannya, menjadi kombinasi. Ketika gerakan di bawah kaki salah penempatan posisinya, nah, contohnya ketika akan melakukan gerakan dengan tendangan memutar kaki kanan, tentu kaki kiri yang sebagai topangan ke tanah tersebut posisinya harus benar. Artinya tidak boleh dia melakukan hadangan atau menghambat lajunya nanti kaki kanan di saat kita melakukan putaran ke arah belakang, seperti contoh sekarang yang tadi terlewatkan. Jadi ketika kaki kiri kita tempatkan nanti salah, otomatis timing di saat pemutar tersebut tidak akan menjadi tepat, ataupun risikonya terkadang kita menjadi sempoyongan. Nah, dapat diperhatikan sekarang posisinya ini agak tepat, atau boleh saya katakan tepat di saat memutar pada tangan samsa, dan juga timing kita melakukan lentingan dengan lentingan lutut ke daerah samsa tersebut akan memberikan dorongan tenaga yang besar. Nah, itu ketika samsa jatuh dan sebagainya. Dan sering juga saya katakan pada channel YouTube ini, memang di saat samsa jatuh, karena gantungan samsa terbuat dari besi yang berbentuk seperti pancing.
ketika kita lakukan gerakan arah kaki ke atas, otomatis gayungan samsa kedatangan sangka tersebut dengan benturan kaki yang kita lontarkan kepada samsa tersebut menjadi suatu hal yang kontradiktif. Artinya terdorong sangka tersebut dia mengarah ke atas, sehingga dengan demikian poros samsa yang tergantung atau gantungan yang berada pada besi yang penyangga samsa tersebut itu akan menjadi lepas. Nah ini teman-teman, saya sering juga berbagi tentang ini kesalahan kaki di bawah saat melakukan putaran posisi kaki kanan yang akan berbalik melakukan gerakan lurus ke belakang dihambat atau dihadang karena salah penempatan kaki di bawah, akhirnya akan menjadi seperti tadi. Ini gerakannya saya ulang kembali dengan gerakan lambat agar posisi kaki di bawah dan juga gerakan kaki kanan kapan diangkat, kapan dilakukan gerakan lurus ke depan itu menjadi posisinya satu kesatuan, sehingga enak melakukan gerakan di saat akan meluruskan kaki ke daerah belakang. Nah teman-teman kerabat semua, kembali lagi sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan di usia-usia lanjut ketika di masa bujang senang menggunakan media samsa, termasuk juga olahraga yang lainnya, selama kita ada niat, selama ada kita keinginan. Apa yang saya katakan di awal narasi tadi, saya baru bangun, mungkin cuci muka, bikin kopi, sebentar setelah itu saya bergerak sebentar saja memanaskan suhu tubuh, karena lama kurang hampir 2 bulan saya tidak menggunakan samsa sebagai partnernya, dan di sosial media di Facebook, Instagram, dan juga YouTube saya senang berbagi sesuatu hal yang positif terhadap teman-teman kerabat, apalagi generasi muda. Seandainya satu kesatuan atau menjadi hobi yang sama menggunakan media samsa sebagai partnernya, saya paling tidak harapan saya berbagi sesuatu tersebut adalah baik terhadap orang banyak. Nah ini posisi kaki sebelum lurus ke depan, posisi beberapa stepan telah terlewatkan tadi. Jadi jangkar di bawah, tapak kaki yang masih bertumpu di bawah, dia akan memegang peran sangat-sangat penting, sebab ketika kaki akan diluruskan itu menjadi getaran tenaganya beda di sebelum dan sesudah meluruskan kaki. Teman-teman kerabat semua, kembali ketika samsa jatuh tentu memerlukan waktu dan juga tenaga sedikit mengangkat samsa tersebut, akan tetapi menurut hemat saya adalah tidak masalah, sebab dia akan menjadi suatu motivasi tolak ukur bagi kita. Nah, seberapa sih artinya gerakan, tendangan, tenaga, dan juga ketepatan datangnya kaki terhadap badan samsa itu kan menjadi tolak ukur evaluasi terhadap ketika kita melakukan pelatihan. Selain penggunaan samsa, mungkin teman-teman banyak juga bisa melakukan olahraga yang lainnya, apa itu senam, apa itu sepak bola, dan sebagainya, selama niat tersebut terus dipelihara dan digunakan metode waktunya. Kita tidak mesti di usia-usia lanjut, menurut pengalaman saya, berolahraga sampai 1 jam, 2 jam, ataupun menunggu waktu harus hari Sabtu, hari Minggu, dan sebagainya. Kapanpun kita dapat, selama kembali lagi bahwa berolahraga tersebut adalah melatih kita dan otot kita dengan waktu yang singkat, 5 menit, 10 menit menggunakan senam, mungkin ada sedikit senam di tangga dan sebagainya, apa saja, selama itu menjadi suatu hobi, tidak menjadi paksaan. Saya terkadang juga di beberapa channel ini sambil minum kopi, sambil megang rokok, sesekali lakukan gerakan memanaskan otot-otot lengan, baik di batang tangan termasuk juga di bahu. Itu saya lakukan ya karena biar dapat saja otot bergerak. Nah ini teman-teman, pada narasi ini saya melakukan gerakan kaki di bawah termasuk juga tangan, bahu, dia harus menjadi simetris ketika kita maju, ketika mundur, dan juga sedikit bertahan. Nah hal ini sangat asik kita lakukan ketika gerakan tersebut kita sudah jiwai, dan akhirnya sepertinya waktu yang berlalu sekarang ini sudah hampir 14 menit tidak akan terasa, karena apa yang saya katakan tadi, hobi, gerakan-gerakan yang dilakukan tersebut merupakan gerakan yang tidak membebani pikiran ataupun cara kita berpikir. Nah, dengan durasi sebenarnya 10 menit saya tunjukkan tangan, termasuk juga keringat sudah mulai bercucuran.
dengan jangan kurang lebih saya lakukan gerakan dari awal tersebut adalah 12 menit. Nah, ini karena saya tambah beberapa videonya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.